Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Hayatami. Di video ini kita akan belajar menghitung nilai limit fungsi aljabar dengan cara merasionalkan. Sebelum kita mulai, ingat kembali untuk menghitung nilai limit fungsi aljabar, yang pertama kita bisa gunakan cara substitusi. Apabila hasilnya bentuk tentu, maka itu merupakan penyelesaian. Jadi sudah selesai, ya. Kemudian teman-teman juga ingat, khusus untuk di limit A per 0 itu kan tidak terdefinisi ya. Khusus untuk di limit ini hasilnya tak hingga. Kemudian kalau bentuknya tak tentu seperti 0 per 0, tak hingga per tak hingga, atau tak hingga dikurang tak hingga, maka ini bukan merupakan penyelesaiannya. Sehingga kita harus menggunakan cara lain. Yang pertama bisa menggunakan pemfaktoran. Ini khusus untuk perpangkatan. Kemudian bisa menggunakan cara merasionalkan atau mengalihkan dengan akar sekawan. Ini khusus untuk bentuk akar. Kemudian juga bisa menggunakan aturan L'Hopital, tetapi teman-teman harus sudah bisa turunan fungsi aljabar. Baik. Di video ini kita akan fokus ke soal-soal yang kita selesaikan dengan cara merasionalkan atau mengalihkan dengan akar sekawan. Untuk contoh yang pertama, limit X per akar kuadrat dari 1 ditambah X dikurang akar kuadrat dari 1 dikurang X. Nah, untuk menjawab soal ini, kita kalikan dengan akar sekawannya. Nah, di mana akar sekawannya kita lihat di sini nih. Karena ini akar kuadrat dari 1 ditambah X dikurang akar 1 dikurang X, berarti kita kalikan dengan bentuk ini, tetapi operasinya jadi tambah. Ya, kita tulis seperti ini. Kita kali dengan akar 1 tambah X ditambah akar kuadrat dari 1 dikurang X gitu ya. Nah, ini kita kalikan, kita tulis seperti ini. Kemudian, kalau yang bawah nih, kalau kita kalikan ini tinggal kuadratkan aja. Yang ini kita kuadratkan, kemudian yang ini juga kita kuadratkan. Sehingga kalau ini dikuadratkan, akarnya hilang kan gitu ya. Ini juga sama, kalau ini kuadratkan berarti akarnya hilang. Sehingga bisa kita tulis seperti ini. Ya. Nah, ini harus dikurung ya. Kalau dikurang harus dikurung. Kecuali kalau penjumlahan, nggak dikurung nggak apa-apa. Khusus untuk pengurangan, berarti di sini harus dikurung. Ini kita operasikan dulu, berarti negatif dikalikan dengan 1, negatif 1. Kemudian negatif kalikan dengan negatif X, berarti positif X kan. Sehingga kita tulis seperti ini, 1 ditambah X dikurang 1 ditambah X. Nah, X ditambah X berarti 2X, 1 dikurang 1, 0. Sehingga kita tulis seperti ini. Nah, di sini kita bisa bagi X-nya. Ini ada X, di sini ada X. Ya, X-nya kita bagi, berarti sisanya di sini hanya tinggal 2. Jadi bisa kita tulis limit akar kuadrat dari 1 ditambah X ditambah akar kuadrat dari 1 dikurangi X per 2. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah ada yang dibagi, berarti kita substitusikan nilai X-nya. Maka akar 1 ditambah 0 ditambah akar 1 dikurang 0 per 2. Akar 1 itu berarti kan 1 ya. Ini juga akar 1 berarti 1, berarti 1 tambah 1, 2. Dibagi 2, maka jawabannya 1. Oke. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Limit X dikurang 3 per akar kuadrat dari X dikurang 2 dikurang akar kuadrat dari 4 dikurangi X untuk X mendekati 3. Nah, ini sama seperti tadi. Jadi kita kalikan dengan akar sekawannya, yaitu ubah nih di sininya dikurang, berarti di sini kita ubah menjadi ditambah. Gitu ya. Kemudian yang atas kita kalikan, berarti X dikurang 3 dikali ini. Kemudian yang bawah tadi ya, tinggal dikuadratkan. Sehingga ini X dikurang 2 dikurang dalam kurung 4 dikurang X. Seperti ini ya. Nah, kemudian ini operasikan berarti dikurang 4 ditambah X. Sehingga kita tulis seperti ini. Nah, ini X ditambah X berarti 2X. Negatif 2 dikurang 4 berarti negatif 6. Sehingga kita tulis seperti ini. 2X dikurang 6. Nah, ini kan yang membuat jadi 0 kan ini X dikurang 3. Berarti ini kita faktorkan. 2X dikurang 6 bisa kita faktorkan menjadi 2 dikali X dikurang 3. Betul ya? 2 kali X, 2X. 2 kali negatif 3, negatif 6. Nah, ini kita bagi. Oke, jadi X min 3-nya kita bagi dengan X min 3 sehingga 1. Maka sisanya hanya
limit akar X dikurang 2 ditambah akar 4 dikurangi X per 2. Gitu ya. Sekarang kita substitusikan X-nya. Berarti 3 dikurangi 2 ditambah 4 dikurang 3. Gitu ya. 3 dikurang 2, 1. Nah, akar 1 itu 1. Ini juga sama. 4 dikurang 3 berarti 1. Nah, akar 1 itu 1. Jadi 1 tambah 1, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Bisa ya? Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya. Limit akar kuadrat 3 ditambah X dikurang akar kuadrat 2X per 3 dikurang X. Nah, maka akar sekawannya kita gunakan yang ini. Tapi ditambah ya, karena di sini dikurang. Kalau di sini ditambah berarti akar sekawannya dikurang. Nah, berarti kita hanya mengubah operasinya, berarti di sini ditambah ya seperti ini. Kemudian ini berarti dikuadratkan, hilang akarnya ya. Jadi 3 ditambah X. Nah, karena ini cuma 1 berarti dikurang 2X, nggak perlu dikurung. Kemudian yang bawah kita kalikan, jadi 3 dikurang X dikali ini. Kemudian ini kita hitung, ini X dikurang 2X berarti kan negatif X ya. Berarti kita tulis 3 dikurang X seperti ini. Nah, ini sama kan? Jadi ini bisa kita bagi. 3 dikurangi X dibagi 3 dikurangi X berarti kan 1 ya. Maka limit 1 per akar kuadrat 3 ditambah X ditambah akar kuadrat 2X. Gitu ya. Untuk X mendekati 3. Tinggal kita substitusikan. Sehingga 1 per, ini harusnya 1 ya, mohon maaf. Harusnya 1 per akar 3 ditambah 3 ditambah 2 dikali 3. Berarti ini akar 6 ya. Yang ini juga akar 6. Jadi 1 per akar kuadrat 6 ditambah akar kuadrat 6. Oke, ini ada angka 1 di depannya. Kalau kita jumlahin berarti jadi 2 akar 6. Nah, ingat kalau penyebutnya dalam bentuk akar, maka kita rasionalkan. Kali dengan akar 6 per akar 6. Oke, 1 kali akar 6 berarti akar 6. 2 akar 6 dikali akar 6. Nah, ini akar 6 kali akar 6 berarti kan 6 ya. Kalikan dengan 2 berarti 12. Sehingga akar 6 per 12. Nah, akar 6 per 12 bisa kita tulis 1 per 12 akar 6. Oke. Kita lanjut ke contoh 4. Limit 2 dikurang akar X ditambah 1 per X dikurang 3. Untuk X mendekati 3, berarti kita tulis. Ini kita tulis ulang. Kemudian kita kalikan dengan akar sekawannya. Berarti akar sekawannya kita lihat yang pembilangnya ini. Kita ubah menjadi tambah gitu ya. Seperti ini. Kemudian ini 2 kali 2 berarti 4. Kemudian ini kita kalikan berarti akarnya hilang. Jadi X tambah 1 gitu ya. Kemudian ini kita kalikan. Kemudian ini berarti negatif X dikurang 1 ya. Nah, 4 dikurang 1 itu berarti 3. Maka 3 dikurang X. Gini ya. Nah, ini X dikurang 3, ini 3 dikurang X. Berarti kita keluarkan negatifnya biar X-nya jadi positif kan? Nah, kita buat seperti ini. Negatif X dikurang 3. Negatif dikali X dikurang 3. Coba, negatif kali X kan negatif X tuh. Negatif kali negatif 3 berarti positif 3. Ya nggak? Nah, sehingga ini bisa kita bagi. Berarti ini jadi 1 ya. Nah, ini kan ada negatif. Berarti negatif 1. Sehingga negatif 1 per 2 ditambah akar X ditambah 1. Tinggal kita substitusikan. Berarti negatif 1 per 2 ditambah akar kuadrat dari 3 ditambah 1. Nah, ini berarti 4 ya. 2 tambah 2 berarti ya. Maka negatif 1 per 4. Oke, negatifnya bisa ditulis di tengah. Untuk contoh soal berikutnya. Contoh 5. Limit akar X dikurang 2 per X dikurangi 4. Untuk X mendekati 4. Nah, berarti kita kalikan dengan akar sekawannya. Berarti ini kita kalikan dengan akar X ditambah 2 per akar X ditambah 2. Kemudian ini kita kuadratkan ya. Berarti akarnya hilang. Yang 2 kalikan dengan 2 berarti 4. Sehingga X dikurang 4 per ini kan dikali ini ya. Nah, ini bisa kita bagi. X dikurang 4 dibagi X dikurang 4 berarti ini 1. Sehingga menjadi 1 per akar X ditambah 2. Tinggal substitusikan. Akar X-nya berarti akar 4 ya, akar 4 itu 2, nah 2 tambah 2, 4, berarti 1 per 4. Oke, bisa ya?
Oh iya lupa, tadi nggak ngasih tahu ya. Jadi soalnya harus dicoba dulu disubstitusi dari awal. Ya, kalau hasilnya bentuk tentu maka itu penyelesaiannya. Tapi kalau hasilnya 0/0 baru dikalikan dengan akar sekawannya. Oke. Nah, untuk bentuk ini sebetulnya ini bisa kita gunakan cara pemfaktoran juga. Ya, ini kan nih yang penyebutnya ini X dikurang 4. Oke, kita tulis dulu nih. Nah, ini X dikurang 4. Ini kan bisa kita buat menjadi akar X dikuadratkan, ini jadi 2 kuadrat. Ya nggak? Sehingga bisa kita faktorkan menjadi, kita tulis di sini akar X, ini akar X, berarti berapa kali berapa hasilnya negatif 4 gitu kan. Berarti ditambah 2 dikurang 2, kan gitu. Nah, ini bisa kita bagi nih. Ya kan? Sama, akhirnya ini kan jadi 1, berarti limit 1 per akar X ditambah 2. Itu sama ya. Maka ke bawahnya pun sama. Maka jawabannya 1/4. Oke? Bisa ya teman-teman ya. Sampai sini dulu untuk video ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.